Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Hari Kamis tanggal 7 Oktober, pembacaan firman Allah terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-27, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Saudara-saudara yang kekasih, inilah pernyataan dari Raja Daud yang dia ingini, yang dia minta kepada Tuhan bukan kedudukan, bukan harta kekayaan. Tetapi Raja Daud katakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan yang ia ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Artinya, bagaimana Raja Daud dia ingin selalu dekat kepada Tuhan. Dia telah alami bagaimana Tuhan telah banyak menolong hidupnya. Ketika dia menghadapi bahaya, ketika dikejar-kejar akan dibunuh, Tuhan yang melepaskan Daud. Sebab itu kalau Daud katakan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dia ingin menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Raja Daud telah alami. Yang dia minta, yang dia ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup. Bukan berarti dia setiap saat, setiap hari ada. Kalau saat ini gedung gereja. Tapi di sini Raja Daud mengungkapkan isi hatinya. Dia ingin atau rindu dekat dengan Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Tuhan yang berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bagi setiap orang yang dekat kepada Tuhan, hati yang melekat kepada Tuhan hanya terfokus, artinya hanya fokus benar-benar kepada Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Demikian juga Raja Daud, dia dekat dengan Tuhan sehingga Tuhan meluputkan dia. Dalam ayat yang kelima, sebab ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Berarti Raja Daud menghadapi bahaya dan Tuhan yang melindungi, Tuhan meluputkannya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ungkapan isi hati dari Raja Daud bahwa sesungguhnya dia hanya berharap kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-62 juga ya. Kalau kita baca Mazmur 62, apa yang diungkapkan juga isi hati dari Raja Daud ya. Kita tahu bersama yang dia inginkan adalah ketenangan. Daud tenang. Mulai dari ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku.
Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Orang yang dekat kepada Tuhan, dia juga mengalami ketenangan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, ini yang dikatakan oleh Raja Daud. Daripadanya lah keselamatanku. Saudara-saudara yang kekasih, kita perlu setiap saat untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan kita, dengan Allah kita. Artinya bagaimana kita percayakan hidup ini sungguh-sungguh hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh Raja Daud. Nah, kita lihat bagaimana Nuh yang bergaul dengan Allah dalam Kejadian, ya. Kita tahu dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 saya akan baca. Ini salah satu contoh bagaimana orang yang dekat dengan Tuhan diluputkan dari bahaya. Ayat yang ke-9, Kejadian pasal 6, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Di tengah-tengah pada saat itu kemerosotan, ya, akhlak manusia, karakter. Kalau kita baca dalam ayat yang kelima, Kejadian 6, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Dalam ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Karena apa? Nuh adalah orang benar yang tidak bercelah. Kemudian dikatakan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Inilah, ya, bukti-bukti yang kita lihat, contoh-contoh jelas dalam Alkitab. Nuh, orang yang bergaul dengan Allah. Maka jelas di sini Nuh adalah orang benar. Dikatakan Nuh adalah orang benar. Orang benar, orang percaya, ya. Bukan hanya dilihat dari rajinnya dia mungkin masuk gereja, berada di dalam gedung gereja. Orang yang benar, orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar dia lakukan tugas pelayanannya, tetapi orang benar seperti Nuh di sini, ya, seorang yang benar, tidak bercela dikatakan. Dan di sini hidupnya itu bergaul dengan Allah. Gedung gereja itu bukan menentukan kita bahwa kita bergaul dengan Allah. Ketika kita ada di dalam gereja dikatakan kita bergaul. Tapi ketika kita ada dalam gereja, kita benar-benar hati kita, ya, tertuju ketika beribadah. Benar-benar hati kita tertuju, terfokus dengan Tuhan. Ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah yang juga Daud rindukan. Satu hal yang ku rindukan, diam di rumah Tuhan, bukan hanya sekedar ada, ya, di dalam gedung gereja, tetapi dia benar-benar hatinya melekat kepada Tuhan. Pada hari ini
biarlah kita semua ketika mengalami berkat-berkat Tuhan dalam usaha, dalam pekerjaan, bahkan juga dalam pendidikan, mari hati pikiran kita hanya terfokus kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, bergaul kepada Tuhan. Seringkali waktu-waktu kita habis bergaul, ya, tidak bisa kita sangkali. Hari-hari ini banyak waktu kita bergaul, ya, dengan HP. Karena begitu banyaknya, ya, berita-berita yang ada di dalam HP kita masing-masing. Sehingga waktu-waktu kita seringkali habis hanya untuk membaca WA, membaca Facebook. Mari kita sadari, saudara, kita semua sadari bahwa waktu-waktu ini, ya, kita mau bergaul, lebih banyak bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, hati kita fokus kepada Tuhan, sehingga Dia akan memberikan kita kekuatan, kemampuan, memberikan perlindungan seperti apa yang dialami oleh Raja Daud. Walaupun dalam bahaya dikejar-kejar untuk dibunuh, tapi dia ada di dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Pagi hari ini sebelum kita mungkin ada yang pergi ke kantor, membuka usaha, dan juga ada yang mengikuti pendidikan, kita satukan hati, kita mau berdoa, memohon hanya kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, pagi hari ini kami menaikkan ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala pertolongan Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh ada di hari yang baru ini, ya Tuhan. Dan firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami semua untuk selalu mau dekat kepadamu, bergaul erat, sehingga hidup kami ini berkenan di hati-Mu. Sehingga apapun yang kami lakukan, yang kami buat sepanjang hari ini, kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Engkau ada menyertai kami, Engkau ada memberikan perlindungan kami, bahkan Engkau juga yang memberkati kami, baik dalam usaha, pekerjaan, pendidikan, semua dalam perlindungan Tuhan. Terpuji hanya bagi nama-Mu, berkat-berkat-Mu bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, besok pada hari Jumat adalah hari doa puasa kita, dan doa mulai pada jam 1 siang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.